Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita kedatangan motor Jupiter MX yang OLD teman-temannya. Jadi di sini kendalanya bermasalah di bagian pengapian teman-temannya. Jadi pengapian lagi dan pengapian lagi. Ya, kita selalu didatangi dengan kerusakan pada pengapian motor. Jadi untuk kali ini motor Jupiter MX yang OLD. Jadi motor Jupiter MX OLD sama yang new dia sama pengapiannya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan tes terlebih dahulu di bagian kabel busi ini. Di bagian kabel businya sudah saya tarik ke atas supaya gampang dalam pengecekan. Ya, ini ya. Bentar. Bisa dilihat. Ini kita akan tes dulu apakah kabel busi ini benar tidak ada keluar api. Dia kunci kontak on. Bentar, terlihat, bisa diperhatikan di bagian sini. Ini dia, ini kunci kontaknya. Oh wow, ternyata ini kunci kontaknya sudah saya langsungkan seperti ini menggunakan kabel ya. Jadi otomatis yang ini tidak fungsi lagi ya, langsung melalui kabel seperti ini ya, tetapi ini api tidak mau keluar. Oke, jadi seperti biasa teman-temannya, pengecekan api itu berawal dari pada spool, sebab dasar api adalah dari spool. Jadi di sini teman-temannya, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman untuk pengecekan api bagian spool pada motor Yamaha ya, khususnya pengapian yang menggunakan DC. Ini bila perlu soket ini tidak perlu dicabut ya, tidak perlu dicabut seperti ini, sebab kabel spoolnya menggunakan massa di bagian luar. Apabila massanya tidak ditempel nanti ke bodi, otomatis sebagaimanapun kita tes tidak mau keluar arus dari kabel spool yang berwarna putih ini, sebab massanya dibuat keluar seperti ini ya. Itu khusus untuk motor Yamaha. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk tidak melepas soket ini. Caranya seperti ini, kita colok di bagian kabel yang berwarna putih, sembari kita engkol dan kita percikan ke bodi apakah spoolnya tidak ada bermasalah. Coba bisa dilihat di sini. Ini dia. Terlihat di bagian spool masih galak, apinya masih terang ya. Artinya bisa saya vonis bahwa di bagian spool ini tidak ada bermasalah. Oke. Selanjutnya apabila kita pastikan di bagian spool tidak ada bermasalah, kita beralih ke bagian kiprok. Sebab untuk pengapian DC dia harus melalui kiprok ya. Caranya soketnya kita cabut seperti ini. Oke, jadi untuk membuktikan bahwa kiprok itu bagus atau tidak, teman-teman cukup jumper di bagian kabel putih plus merah yang ini. Artinya kabel yang ini kita satukan saja, langsungkan seperti ini. Apabila api keluar berarti bermasalah di bagian kiprok. Juga sebaliknya teman-temannya. Langsung kita tes kabel di bagian busi ini, kabel busi ini apakah sudah keluar api. Ini dia. Oke. Tidak juga mengeluarkan api. Berarti langkah yang kedua ini di bagian kiprok ya, saya juga berani vonis bahwa kiprok tidak ada bermasalah. Selanjutnya soket kiproknya kita pasang kembali. Oke. Jadi ini sudah dua yang kita tes. Ya, 3 termasuk kunci kontak ini tadi, karena kunci kontak sudah langsung ya, berarti di bagian pengapiannya spool bagus, kiprok bagus ya, dan kunci kontak juga bagus. Selanjutnya kita cek di bagian CDI. Jadi untuk CDI teman-temannya tempatnya di sebelah depan di bagian kiri motor. Ini dia CDI-nya ya. Kemudian kita akan beralih di bagian kiri motor ini. Jadi di sini teman-teman, kebetulan saya ada stok ya, ada stok CDI yang ori copotan. Ini dia.
Ini saya jamin masih bagus ya. Selanjutnya saya akan coba CDI ini. Oke, yang ini tidak perlu kalau untuk mengetes, yang ini tidak perlu kita pasangkan ya. Sebab itu bukan jalur pengapian. Langsung saja kita akan coba apakah sudah ada api. Ini dia. Oke. Tidak juga keluar api teman-teman ya. Berarti bisa saya vonis juga di bagian CDI ini tidak ada bermasalah. Selanjutnya yang terakhir adalah di bagian pulser. Jadi untuk mengetahui pulser itu bagus apa tidak, caranya seperti ini ya. Seperti biasa saya menggunakan test meter seperti ini. Kemudian kita akan coba. Bentar. Ini di bagian soket pulser ini yang putih ini ya, yang memiliki dua kabel, satu merah, satu putih. Itu adalah pulser yang ini. Oke. Ini kita pastikan tegangannya kuat. Jadi untuk membuktikan kita akan tes dulu di bagian tes meter ini. Ya, kita buat dari 0. Oke, pas. Kemudian ini kita sambungkan. Ini untuk mengetahui ya, untuk mengetahui pulser bagus apa tidaknya dengan cara ini ya. Bentar. Ini dia. Bisa lihat di bagian ini tes meternya masih tinggi, berarti juga ya saya berani vonis juga di bagian pulser tidak ada bermasalah. Wow. Ini terlihat di bagian pengapiannya semua bagus ya. Spool bagus, kiprok bagus, CDI juga bagus, pulser juga bagus. Kemudian kunci kontak sudah kita langsungkan tetapi tidak menimbulkan api. Jadi terakhir, ini bukan terakhir ya, selanjutnya maksudnya. Selanjutnya bisa jadi juga koil mati ya. Caranya seperti ini. Supaya ini tidak kita membuat panik teman-teman. Saya buat video ini supaya teman-teman yang pemula tidak panik ya, tidak keburu maksudnya membeli seperempat pengapiannya. Caranya kita pastikan dulu semua di bagian pengapiannya apakah masih bagus. Ini kita buat seperti ini ya. Kemudian ini kita tempelkan ke masanya apakah keluar arus ya. Juga tidak keluar arus, berarti ini koil ini tidak bermasalah, bagus semua. Bisa saya pastikan semua pengapian bagus ya. Di bagian kabel juga sudah saya periksa ya, tidak ada bermasalah. Jadi yang bermasalah di mana? Saya pun sudah mulai bingung ya, tetapi insya Allah ini saya bisa atasi ya, dan saya akan kasih tahu kepada teman penyakit dari motor ini. Sebab teman-teman banyak yang bertanya ya, katanya pengapiannya semua bagus dan sudah baru katanya, tetapi api tidak keluar ke kabel busi ya. Jadi inilah ilmunya teman-temannya. Saya akan kasih tahu kepada teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa membantu pekerjaannya ya, ataupun bisa membantu motornya yang rusak di rumah. Oke, jadi langkah terakhir teman-temannya. Caranya seperti ini. Biasanya kalau bermasalah di bagian ini, switch starter bisa juga mengakibatkan pengapian hilang. Jadi caranya seperti ini saja ya. Ini soket di bagian switch starter ini yang ke dinamo ini dicabut saja seperti ini ya. Berhubung motor ini tidak ada aki ya, jadi susah untuk mengetahui switch starter ini bagus apa tidak ya, sebab dia memerlukan aki. Jadi caranya seperti ini saja teman-teman ya. Dicabut saja soket dinamo ini ataupun soket switch starter ini ya. Kemudian kita tes apakah ada arus keluar di kabel busi ini. Mana dia? Ini dia ya. Artinya di bagian switch starter itu tidak kita gunakan lagi
ya. Berhubung ini motor ini tidak starter lagi juga ya, dan akinya juga tidak ada. Ini dia, bisa dilihat sebentar. Supaya jelas, saya naikkan kameranya dulu supaya teman-teman bisa melihat di bagian pengapiannya. Oke. Wow, ini dia. Ini dah. Bisa lihat posisi soket dinamo ataupun switch starter sudah kita cabut. Wow, terlihat. Itu dia. Terlihat teman-teman. Terlihat ya. Suaranya juga kuat ya. Wah, jadi itulah dia. Ini ilmu yang sangat berharga saya kasih tahu kepada teman-teman ya. Jarang terjadi motor seperti ini sebenarnya ya. Sebab itu pertanyaan teman-teman yang seperti itu tadi, yang saya bilang tadi, katanya pengapiannya sudah diganti baru semua, tetapi api tidak mau keluar di kabel busi. Mungkin ini salah satu penyebab motor teman-teman itu ya. Bisa disimak saja video ini ya, jangan di skip supaya ilmu yang saya bagikan bermanfaat kepada teman-teman yang menonton video ini. Intinya masalah dari motor ini teman-temannya di bagian switch starter sudah rusak. Jadi apabila aki ada, otomatis kita sudah mengetahui, maksudnya cepat mengetahui penyakit dari motor ini. Sebab kalau akinya ada, bagus ya, arusnya masih gede. Begitu dipasang aki, kunci kontaknya masih off, ini starter sendiri. Ya, starter sendiri ya ini. Apabila akinya dipasang, ya walaupun kunci kontak di off, tetapi motor ini starter sendiri. Sebab di bagian switch starter ini sudah rusak. Berhubung motor ini tidak ada aki, jadi ini tidak starter sendiri dia. Caranya seperti ini saja, itu dicabut di bagian soket ini saja. Kemudian motor aman, beres, keluar api. Itu dia tutorialnya teman-teman ya. Memang kalau teman-teman yang masih pemula memang agak susah agak susah teman-teman untuk mencari motornya ya, untuk mencari penyakit motor itu ya. Jadi inilah dia. Semoga bermanfaat ilmu-ilmu yang saya bagikan kepada teman-teman ya. Jika berkenan tekan tombol like ya, subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Fendi Bengkel Channel. Dadah.